heboh dan menegangkan, tampaknya dua kata itulah yang paling tepat menggambarkan situasi yang terjadi hari ini. Atau di tengah ramainya kabar gugatan perceraian yang kini menyelimuti biduk rumah tangga Atalia Praratya dan sang suami Ridwan Kamil. Bukan tanpa sebab, pasalnya belum lama ini atau kutip dari akun media sosialnya, Atalia tiba-tiba mengunggah rasa penasaran publik dengan caption bertuliskan Alhamdulillah yang ia tulis dalam akun media sosialnya. Apakah itu tanda keikhlasan atau justru pesan halus tentang keputusan besar yang telah ia ambil? Dan lalu benarkah pula di saat publik masih bertanya-tanya perihal caption yang diunggah Atalia Praratya di akun media sosialnya? Lisa Mariana semakin tergerak hatinya untuk bertemu dan meminta maaf dengan wanita yang akrab disapa ibu cinta itu secara langsung. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya, atau mengulik kembali unggahan terbaru Atalia Praratya, istri dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di tengah heboh gugatan cerai yang kini tengah ia jalaninya. Atalia memang mengunggah sebuah caption singkat bertuliskan Alhamdulillah yang ia sematkan dalam sebuah video yang dibagikannya kepada publik. Namun, unggahan tersebut sejatinya bukan tanpa konteks. Caption Alhamdulillah itu dituliskan Atalia untuk menggambarkan sebuah momen ketika dirinya tengah mengikuti kajian keagamaan bersama sejumlah rekan dan sahabatnya. Ya pemirsa, Atalia di tengah heboh gugatan cerai yang kini tengah ia jalaninya, juga diketahui tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Selain mengikuti kajian keagamaan, Atalia masih terlihat aktif menjalani perkuliahan secara daring, serta menyapa para mahasiswa di International Women University dalam kapasitas akademiknya. Tak hanya itu, Atalia juga tetap menjaga relasi personalnya, terlihat dari unggahan ucapan selamat ulang tahun yang ia sampaikan kepada salah satu sahabat dekatnya. Di sisi lain, sebagai anggota DPR RI yang membidangi urusan agama, sosial, pemberdayaan perempuan, dan kebencanaan, Atalia juga tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Salah satu aktivitas yang dijalaninya adalah mengikuti rapat persiapan Posko Nataru atau Natal dan Tahun Baru bersama organisasi Jabar Bergerak, sebuah agenda yang berkaitan dengan kesiapsiagaan sosial dan pelayanan masyarakat di masa libur akhir tahun. Sementara itu, kabar mengenai gugatan cerai yang dilayangkan Atalia tampaknya juga telah diketahui oleh wanita yang diduga orang ketiga dalam biduk rumah tangganya bersama sang suami, Lisa Mariana. Menanggapi hal tersebut, Lisa diwakili oleh kuasa hukumnya, John Boy Nababan, menegaskan bahwa gugatan cerai Atalia terhadap Ridwan Kamil bukan disebabkan oleh faktor hadirnya sang klien. Menurut gugatan cerai tersebut disebut sebagai masalah internal pribadi antara Atalia Praratya dan Ridwan Kamil. Pihak Lisa Mariana juga menilai keterkaitan nama Lisa dalam dinamika perceraian ini hanya sebatas kebetulan waktu atau timing.
Karenanya ia merasa sejak awal Lisa tidak pernah berada di dalam ranah permasalahan internal rumah tangga Atalia dan Ridwan Kamil dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan keputusan gugatan cerai yang diambil Atalia. Lisa lagi sibuk dengan pekerjaannya. Pertama, dia lagi beresin kerjaan dia akhir tahun, endorse-nya. Ya udah itu aja. Yang dia dicari apa nih? Kalau itu kan emang tulus dari hati dia sendiri gitu kan. Dia udah lama emang mau minta maaf ke Bu Cinta sendiri. Tapi keterkaitan permasalahan yang di media rame sekarang nih, permasalahan internal Bu Cinta sendiri itu tidak ada kaitan dengan Lisa sendiri gitu. Jadi ya emang momennya aja kan bermasalah dengan Ridwan Kamil, akhirnya dikait-kaitan, padahal itu tidak ada. Itu internalnya pribadi antara Bu Cinta dengan keluarganya. Lebih jauh, melalui kuasa hukumnya Lisa juga menyampaikan keinginannya untuk dapat bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada Atalia Praratya. Permintaan maaf tersebut disebut bukan karena tekanan atau situasi yang berkembang di media, melainkan murni berasal dari ketulusan hati Lisa sendiri. Tak hanya itu, pihak Lisa Mariana juga menyatakan kesiapan apabila suatu saat dibutuhkan atau diminta secara resmi oleh pengadilan. Lisa siap untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses persidangan cerai Atalia dan Ridwan Kamil. Ya, kalau dia sih pengen berkomunikasi, minta maaf secara langsung. Ya itu emang dari hati dia yang dalam sendiri gitu, karena kan nggak enaknya dia juga udah jadi seorang ibu dan punya anak juga, udah berkeluarga. Cuman ya emang tidak ada momen yang bagus gitu. Jadi belum ada kesempatan gitu. Dibutuhkan ataupun nanti diundang ya pasti siap dia sih. Di sisi lain, di tengah klarifikasi dan pernyataan resmi dari berbagai pihak, publik rupanya belum juga terjawab jika bukan karena faktor orang ketiga. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan Atalia Praratya untuk menggugat cerai Ridwan Kamil setelah puluhan tahun bersama? Untuk menjawab rasa penasaran tersebut, kami akan mengulasnya dari sudut pandang yang berbeda. Lewat peneropongan kartu tarot Denny Darko mencoba membaca arah, kondisi batin, dan kemungkinan akhir dari rumah tangga Atalia dan Ridwan Kamil. Apakah benar perceraian ini sudah berada di jalur yang tak terelakkan? Atau masih ada peluang untuk berbalik arah? Melalui kartu tarotnya, Denny Darko mencoba meneropong arah dan dinamika rumah tangga Atalia Praratya dan Ridwan Kamil pasca gugatan cerai resmi dilayangkan. Dalam pembacaannya, kartu Nine of Swords muncul, yang artinya menurut Darko sebagai simbol tekanan, kecemasan, dan beban berat yang selama ini dipikul. Ia juga menambahkan, apakah dari penerawangannya perceraian ini juga seakan menjadi sebuah cara untuk memutus rantai tekanan yang terus mengaitkan Atalia dengan isu yang berkembang? The Nine of Swords. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan aset lama itu nggak terlalu berhasil. Masyarakat Indonesia memang tidak memberikan ampun jika ternyata seorang pria itu memiliki image sebaik apapun, lalu terbukti atau ini bahkan belum terbukti benar-benar sah dan meyakinkan ya, itu diduga saja ini melakukan sebuah perselingkuhan. Tapi berita ini santer, bahkan ada sebuah berita yang juga menyangkut pautkan dengan seorang artis yang berinisial AK. Tapi ya itu tadi, namanya netizen, kalau sudah seperti ini, mereka itu seperti tiada maaf. Dan akhirnya memang, lagi jika mereka ternyata memiliki sebuah jabatan di satu fungsional pemerintahan, maka ini menjadi satu hal yang terus kemudian lebih tidak dimaafkan lagi. Saya melihat ada sebuah ada sebuah hal yang membuat ini akan mempengaruhi karir Bu Cinta juga ke depannya nanti jika ternyata masih dianggap memiliki hubungan pernikahan dengan Pak RK. Jadi kalau saya melihat
sebuah upaya untuk menyelamatkan hal-hal yang di masa lalu ini nggak terlalu berhasil. Lebih lanjut, Denny Darko juga memberikan pernyataan mengejutkan tentang kondisi psikis Atalia Praratya berdasarkan pembacaan kartu tarotnya. Ia menilai bahwa di balik gugatan cerai ini, sebenarnya ikatan emosional antara Atalia dan Ridwan Kamil belum sepenuhnya hilang. Darko juga menambahkan bahwa kartu tarot menunjukkan masih adanya rasa saling peduli dan cinta. Saya malah melihat dan mencurigai dugaan saya, ini sesuatu yang disarankan oleh RK. Jadi sangat mungkin dari kartu yang saya pegang ini, ada sebuah upaya untuk menyelamatkan karir politik Ibu Atalia ini dengan Pak RK menyarankan Bu Atalia ini untuk menggugat cerai dirinya. Itu sesuatu yang ya mungkin ini satu hal yang akhirnya konspiratif tapi sangat mungkin untuk terjadi, dan mengingat bahwa serangan kepada Pak RK ini tak kunjung berhenti, maka ini bisa saja adalah sebuah upaya daripada dua-duanya akan terkena imbasnya, mendingan satu yang diselamatkan terlebih dahulu. Dan ini pun diharapkan akan bisa menenangkan kondisi, karena saya juga merasa, dan kita coba akan lihat dari kartu, ada sebuah upaya untuk menghancurkan Bu Atalia juga melewati Pak RK atau kasus yang sedang diarahkan kepada beliau, Pak RK ini tadi. Maka harus kita lihat cermat, dan jika ini memang disarankan oleh Pak RK, saya merasa bahwa sebenarnya mereka berdua itu masih sangat dan saling mencintai. Saya kira sih malah enggak. Bisa jadi loh mereka berdua ini sebenarnya merencanakan ini agar karirnya itu nggak hancur, tapi pada kenyataannya yang mereka berdua ini masih memiliki hubungan yang ya akan mengarah kepada mungkin suatu hari nanti akan ada momen di mana mereka berdua ini akan kembali lagi, dan terus kemudian karir Bu Cinta akan naik lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Tapi dari banyaknya masalah-masalah yang diterpa RK, begitu juga Ibu Atalia, bisa dilihat nggak sih Mas perasaannya dari kedua orang ini seperti apa pada saat ini? Saya kira berusaha untuk mempertahankan yang ada, berusaha untuk mempertahankan apa yang saat ini dimiliki. Dan kalau ternyata ini memang sebuah gugatan perceraian yang sesungguhnya, saya pikir nggak akan ujuk-ujuk muncul begini saja. Pasti ada sebuah angin dan hujan terlebih dahulu yang akan mendahului sebelum badai ini akan terjadi secara luar biasa seperti sekarang ini. Bahkan anaknya pun yang saat ini sedang di Jepang, ini menonaktifkan laman medsosnya juga agar ya nggak orang-orang ini terus kemudian menyerang. Dan ini terbukti dengan banyak sekali dukungan terhadap Bu Cinta. Dan saya melihat bahwa ya, mereka berdua ini sepertinya memang pasangan yang sehidup semati, tapi memang harus melalui tahapan yang seperti ini. Lalu upaya dia untuk ya agar netizen ini nggak salah alamat, malah akan menyerang dia. berarti itu hanya untuk sekedar menonaktifkan agar tidak lari ke Zara atau apa? Saya kira ini satu hal yang ya, kita tahu dan berulang kali saat seorang public figure diserang sesuatu di mana dia akan diminta klarifikasi, maka ya semua orang akan menonaktifkan. Nah, di saat inilah orang-orang seperti saya akan didatangi untuk ditanyakan kira-kira prediksinya akan seperti apa ke depannya. Saya merasa bahwa tidak akan ada sebuah statement yang akan diunggah. Ini akan terjadi secara cepat, perceraiannya ini akan terjadi. Saya yakin sekali di masa depan, bahkan kalau saya bilang mungkin akan menuju ke 2029, jika nanti diperlukan, maka ini akan menjadi sebuah berita tentang rujuk kembali di antara mereka berdua. Dan semua orang kan happy nantinya. Jadi ini bukanlah sebuah perceraian yang akan memisahkan. Ini adalah perceraian menuju ke sebuah titik rujuk yang akan terjadi di saat Bu Cinta nanti akan menempuh perjuangan politik. Sementara itu, pemirsa, di tengah berbagai analisis, peneropongan, dan spekulasi yang terus bergulir di ruang publik, tim intens investigasi mencoba melangkah lebih jauh, meninggalkan hiruk-pikuk opini, dan bergerak langsung ke lapangan. Kami menelusuri jejak kehidupan Atalia Praratya di Bandung, melihat dari dekat bagaimana suasana di lingkungan tempat tinggalnya, dan bagaimana respons orang-orang terdekat yang selama ini menyaksikan rumah tangga itu dari jarak paling dekat. Lantas, seperti apa kondisi kediaman Atalia hari ini?
Dan bagaimana reaksi tetangga sekitar ketika kabar perceraian ini akhirnya mencuat ke permukaan? Melihat dari dekat kondisi kediaman Ridwan Kamil dan Atalia di Bandung, Jawa Barat, tim investigasi pun melakukan penelusuran di kediaman Atalia dan Ridwan Kamil di Bandung. Rumah mereka kini tampak sepi. Pagar rumahnya terkunci rapat, demikian juga pintu rumahnya. Hanya terlihat beberapa kendaraan sepeda motor yang terparkir di halaman rumah yang luas ini. Tidak terlihat pula orang yang menempati rumah ini. Di sisi lain, terungkap pula pengakuan tetangga di sekitar kediaman Atalia mengaku terkejut mendengar berita adanya gugatan cerai dari Atalia tersebut. Sebab, di mata tetangga, ketika pasangan ini masih menempati rumah di dekat mereka, pasangan ini tampak mesra dan romantis. Juga dikenal baik dan berbaur dengan tetangga sekitar. Namun mantan gubernur Jawa Barat tersebut jarang terlihat di rumah tersebut sejak 6 bulan belakangan ini. Hal itu terhitung sejak Ridwan Kamil mencalonkan diri dalam bursa pasangan calon gubernur DKI Jakarta. Juga Atalia ketika mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Pusat. Sebelum ibu kepilih DPR tuh masih di sini. Pas kepilih ibu udah jarang di sini gitu. Bapak masih ada, cuman udah lama banget ini emang udah nggak ada, udah jarang ada di sini. Jarang ketemu biasanya kan kalau lagi ada di sini. Kadang kalau bapak pergi ada kelihatan gitu, kadang suka ada warga yang nyapa juga. Tapi udah lama nggak ada. Kan sibuk juga ya, ada usahanya juga. Terus kan yang waktu nyalonin apa tuh gubernur dulu kan itu udah jarang juga di sini gitu. Ya kaget sih, kaget soalnya kan kita juga lihat di samping lihat sendiri kan di medsos juga memang mesra banget gitu ya. Jadi ya kaget juga, sayang sih gitu. Terus kan dua-duanya juga baik gitu kalau lagi berdua gitu tuh kan kelihatan mesra banget gitu. Ya pokoknya baik-baik aja lah gitu, seneng aja kita lihatnya juga gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan Terusi Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.